Selamat datang di The Deep Dive. Kali ini kita nggak bahas berita terbaru ya, Betul. tapi sesuatu yang udah lama banget tapi relevan terus. Seni perang Sun Tzu. Klasik itu. Iya kan? Kita punya intisarinya nih dari koleksi The Complete Art of War. Nah, misi kita hari ini, kita mau gali strategi abadinya yang bisa Anda pakai. Nggak harus buat perang beneran kok. Justru itu. Sun Tzu sendiri bilang ini penting banget buat negara, soal hidup mati katanya. Jadi serius nih. Iya, serius. Tapi isinya itu wawasan strategi yang murni banget. Sumber yang Anda punya ini bagus. Kita coba bongkar beberapa prinsip Sun Tzu yang paling dasar aja ya. Oke, sip. Langsung ya. Sun Tzu mulai dari perencanaan. Dia sebut ada 5 faktor penting nih. Tapi ini kayaknya bukan cuma soal tentara gitu ya. Ada hukum moral, terus langit, bumi, komandan, sama metode. Luas banget kedengerannya. Nah, itu dia intinya. Sun Tzu itu ngelihat perang atau ya strategi lah ya secara umum itu holistik. Holistik di mana tuh? Jadi hukum moral itu bukan cuma moral pasukan, tapi lebih ke apa ya? Keselarasan antara pemimpin sama rakyatnya. Rakyatnya percaya nggak? Mau ikut nggak? Gitu. Oh, oke. Terus langit sama bumi, itu ya kondisi luar. Waktu, cuaca, medannya gimana. Komandan jelas ya kualitas si pemimpinnya. Harus bijak, tulus, berani, tegas. Dan metode, nah ini baru soal organisasi, logistiknya gimana. Jadi sebelum mikir bentrok fisik, dasarnya ini harus kuat dulu semua. Kesiapan total gitu. Wah, menarik. Jadi persiapan itu penting banget ya? Betul. Terus soal strategi nyerangnya nih. Sering banget denger kan, katanya kemenangan terbaik itu justru kalau nggak usah bertempur. Betul. Kok bisa gitu? Bukannya perang ya buat ngalahin musuh di lapangan? Nah, itu dia pemikiran kerennya Sun Tzu. Ngalahin musuh secara fisik itu pilihan terakhir. Malah kalau sampai ngepung kota, itu pilihan paling jelek katanya. Kenapa tuh? Ya karena perang itu mahal, ngabisin sumber daya, semangat pasukan juga bisa habis. Jadi yang paling cerdas itu ya gagalin rencana musuh sebelum kejadian, atau pecah belah sekutunya. Oke. Disinilah tipu daya main peran. Semua peperangan itu didasarkan pada tipu daya, kata Sun Tzu. Kelihatan lemah padahal kuat, kelihatan jauh padahal dekat. Gitu. Intinya menang di pikiran dulu. Tipu daya ya. Kedengarannya agak gimana gitu, tapi masuk akal sih kalau tujuannya efisien dan ngurangin kerusakan. Iya, betul. Ini nyambung nggak sih ke prinsip yang terkenal banget itu? Kenali musuhmu, kenali dirimu. Nah, nyambung banget. Maka 100 pertempuran pun tak perlu kau takutkan. Tapi mengenal di sini tuh sedalam apa sih? Apa cukup tahu nama jenderalnya aja? Wah, jauh lebih dalam. Mengenal diri itu ya tahu benar kekuatan kita apa, lemahnya di mana. Logistik cukup nggak, moral pasukan gimana. Oke. Mengenal musuh juga sama detailnya. Kuatnya di mana, celahnya di mana. Pemimpinnya gimana karakternya, kapan mereka biasanya lengah. Bahkan lebih jauh lagi, tahu kapan saatnya maju, kapan harus mundur atau menghindar. Wow. Jadi ini bukan cuma ngumpulin data ya, tapi pemahaman mendalam. Biar bisa nempatin diri di posisi aman dulu, baru cari celah menang. Nggak asal maju. Berarti nggak cuma soal berani ya, tapi juga pinter baca situasi. Ini ada hubungannya sama taktik Cheng dan Chiai itu nggak sih? Tepat sekali. Yang serangan langsung sama nggak langsung itu kan? Iya. Cheng itu yang bisa ditebak lah, serangan lurus. Chi itu elemen kejutannya, dari arah nggak terduga. Sun Tzu bilang keduanya ini kayak lingkaran, bisa ganti-ganti terus. Gitu ya? Strategi yang bagus itu katanya kayak air, cair. Menghindari yang keras kayak batu karang, maksudnya kekuatan musuh, terus mengisi celah kelemahan musuh. Harus bisa adaptasi terus. Adaptasi? Ini penting banget kayaknya ya. Sun Tzu bahkan bilang, ada loh perintah raja yang boleh diabaikan komandan di lapangan. Nah itu dia. Kalau kondisi militernya nggak memungkinkan, ini lumayan berani ya buat zamannya. Banget. Ini nunjukin betapa pentingnya fleksibilitas sama penilaian komandan di lapangan. Makanya dia juga ngingetin soal 5 bahaya buat jenderal. Terlalu gegabah, pengecut, gampang marah, terlalu jaga gengsi atau kehormatan, sama terlalu kasihan sama pasukan sampai ragu ambil keputusan sulit. Iya. Itu semua bisa bikin nggak bisa adaptasi ya? Betul, menghalangi adaptasi yang efektif.
Dan adaptasi ini juga butuh observasi yang tajam kan? Dia sampai kasih contoh detail banget soal baca kepulan debu atau lihat tingkah laku binatang buat nebak musuh. Benar, itu contoh konkret gimana mengenal medan dan mengenal musuh itu bekerja di lapangan. Kemampuan baca tanda-tanda kecil buat ngerti gambaran besarnya. Skill ini sih relevan kapan aja di mana aja, nggak cuma perang kuno. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, tema utamanya itu strategi cerdas bisa kalahin kekuatan fisik, terus pengetahuan itu penting banget soal diri, lawan, situasi, tipu daya jadi alat, dan yang paling penting, kemampuan adaptasi. Perang dimulai. Caranya? Ya dengan pastiin kita nggak bikin kesalahan fatal. Terus nyerang lawan yang posisinya udah lemah gara-gara strategi kita. Oke. Pertanyaan buat Anda. Gimana caranya prinsip nempatin diri di posisi unggul secara proaktif ini bisa Anda terapkan? Nggak harus dalam konflik ya, tapi mungkin buat capai tujuan Anda, atau pas hadapi situasi rumit di mana, konfrontasi langsung itu bukan pilihan terbaik. Menarik. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.